Selamat datang. Mimpi ini seringkali membawa rasa campur aduk antara rindu yang tak tertahankan, kesedihan mendalam, dan berbagai pertanyaan yang membingungkan. Mimpi bertemu orang yang dicintai yang telah tiada, terutama anak yang merupakan bagian dari jiwa kita, adalah pengalaman yang sangat emosional dan mendalam. Kami akan mengupas berbagai interpretasi mimpi ini, meliputi pandangan psikologi modern, spiritual, hingga kearifan lokal budaya Indonesia. Pada dasarnya, ini adalah manifestasi dari rasa kehilangan. Ini bukan sekedar mimpi, melainkan cerminan paling jujur dari kondisi hati Anda. Kerinduan yang mengerogoti jiwa. Pikiran bawah sadar Anda berusaha menciptakan kembali koneksi yang terputus. Bayangan anak muncul sebagai cara otak yang bekerja keras untuk memproses ingatan dan mengatasi emosi kehilangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Seringkali, mimpi datang untuk memberikan kesempatan menyelesaikan percakapan atau janji yang tanpa sengaja belum sempat terpenuhi di dunia nyata. Jika Anda berbicara dengannya dalam mimpi, rasakan apa yang tersisa setelah Anda bangun. Kedamaian atau kekhawatiran, itu adalah kuncinya. Dalam berbagai kepercayaan, anak yang meninggal muncul bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pesan penting atau bimbingan bagi yang ditinggalkan. Perhatikan setiap detail pesannya. Apakah itu peringatan kesehatan untuk Anda atau petunjuk terkait keputusan penting yang harus diambil? Jika anak terlihat gembira, sehat, dan bercahaya, ini seringkali melambangkan kedamaian batin orang tua dan indikasi bahwa arwahnya berada di tempat baik. Sebaliknya, jika anak terlihat sedih, kotor, atau sakit, itu mungkin merefleksikan rasa bersalah atau stres tak terobati yang masih Anda pikul. Lokasi mimpi adalah petunjuk. Jika terjadi di tempat favoritnya, itu adalah kenangan murni. Jika di tempat asing, pesannya mungkin lebih spiritual. Momen pelukan atau sentuhan lembut adalah penerimaan. Ini adalah izin diri untuk melanjutkan hidup tanpa harus melupakan. Jika anak itu muncul namun tetap diam, mungkin Anda merasa tidak punya kesempatan terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum kepergiannya. Secara psikologis, mimpi ini adalah bagian normal dari tahapan duka, khususnya tahapan depresi, negosiasi, dan akhirnya penerimaan. Banyak orang tua membawa beban rasa bersalah. Mimpi adalah arena aman di mana Anda bisa menghadapi dan melepaskan emosi yang memberatkan ini. Anggaplah mimpi ini sebagai anugerah langka, sebuah kesempatan terakhir yang diberikan semesta untuk melihat wajah dan mendengar suara mereka lagi. Jika mimpi ini berulang terus-menerus dan mengganggu, mungkin ada trauma yang belum terproses atau memori yang belum dipetakan secara tuntas. Jangan pernah ragu mencari bantuan profesional, seperti konselor atau psikolog, jika mimpi ini menyebabkan kesulitan tidur atau kecemasan yang berlebihan. Dalam perspektif Islam, arwah berada di alam barzah. Mimpi sering dianggap sebagai salah satu cara interaksi ruh yang diizinkan oleh Allah. Beberapa ulama menafsirkan arwah bisa mengunjungi untuk meminta doa, sedekah, atau menyampaikan bahwa mereka membutuhkan ketenangan. Jika anak terlihat bahagia dan berpesan, "Aku baik-baik saja," ini sering dianggap sebagai kabar gembira yang menenangkan hati dari alam sana. Mimpi ini kadang menandakan titik balik, yakni akhir dari fase duka yang intens dan awal dari babak baru dalam hidup Anda. Mimpi ini adalah penegasan bahwa meskipun raga telah tiada, memori, pelajaran, dan cinta yang mereka berikan tetap hidup di dalam diri Anda. Saat terbangun, jangan panik. Ambil napas dalam-dalam. Apa kesan atau pesan terkuat yang Anda rasakan dari pertemuan itu? Cara terbaik untuk merespons adalah dengan menghormati warisan mereka, sekecil apapun itu, melalui perbuatan baik dan doa.
Jika kematiannya terjadi secara traumatis, mimpi bisa menjadi pengulangan skenario yang menyakitkan. Ini membutuhkan penanganan emosi yang ekstra hati-hati. Berikan diri Anda izin untuk merasakan semua emosi yang muncul. Jangan menekan kesedihan, bahkan rasa bahagia yang tiba-tiba dari mimpi itu. Jika Anda melihatnya bermain dengan anak-anak lain, itu mungkin pertanda bahwa Anda merindukan masa lalu yang riang dan bebas dari beban. Melihat anak tumbuh dewasa dalam mimpi, walaupun tidak terjadi di dunia nyata, menunjukkan harapan dan fantasi Anda yang tidak tersampaikan mengenai masa depannya. Kadang, Anda merasakan sentuhan, aroma, atau suara yang sangat nyata. Ini adalah fenomena hipnopompia yang membuat batas tidur dan bangun menjadi kabur. Beberapa teori meyakini bahwa kita terhubung secara universal. Mimpi ini bisa menjadi perwujudan energi yang menghubungkan orang yang berduka. Dalam beberapa kepercayaan mistis Indonesia, seperti kejawen, mimpi bisa terkait dengan kebutuhan spiritual arwah yang harus dipenuhi oleh keluarga. Jika frekuensi mimpi itu mulai menguras energi fisik dan mental, prioritaskan perawatan diri, self-care, tanpa rasa bersalah. Coba tulis surat kepada anak Anda setelah mimpi itu, mencatat semua yang ingin Anda sampaikan. Ini adalah teknik pelepasan emosi yang kuat. Alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang menakutkan, pilihlah melihat mimpi ini sebagai kunjungan cinta murni yang tidak mengenal batas dimensi. Untuk beberapa saat singkat, Anda merasa kehadiran mereka nyata kembali. Syukuri dan nikmati anugerah waktu yang diberikan itu. Mimpi adalah jembatan yang menghubungkan Anda dengan masa lalu, bukan penjara yang mengikat. Mereka mengingatkan bahwa hidup harus terus berjalan. Intinya, mimpi ini 80% tentang proses penyembuhan dan rekonsiliasi diri Anda, dan 20% adalah manifestasi kerinduan murni yang tak terhindarkan. Jika pesannya jelas dan positif, ambil tindakan. Jika tidak, anggaplah itu sebagai salam terakhir yang paling indah dan paling damai. Tidak peduli interpretasi mana yang paling Anda yakini, ketahuilah satu hal, ikatan dan cinta seorang orang tua itu abadi. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan yang sensitif ini. Semoga Anda yang sedang berduka menemukan kedamaian dan kehangatan dalam setiap mimpi indah. Jangan lupa bagikan pengalaman pribadi Anda dan sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.